Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas limpahan kasih sayang rahmat Allah yang senantiasa tercurah kepada kita. Hari demi hari dapatlah kita rasakan betapa Allah subhanahu wa ta'ala sayangi hamba-hambanya, sehingga dengan kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada seorang hamba ini, hamba akan diberikan petunjuk menuju jalan yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau sangat kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Jalan untuk mendapatkan syafaat dari beliau adalah kita senantiasa memperbanyak sholawat, ikut sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai kubur, ini adalah persoalan yang paling penting. Ini adalah masalah yang besar. Kita hidup di dunia ini hari demi hari itu berjalan menuju ke alam kubur. Kehidupan di dunia ini dengan umur yang kita rasakan, umur yang hari-hari kita pakai, lebih memastikan kita untuk cepat-cepat berpindah ke alam barzakh. Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat merisaukan, dapat merenungkan, sehingga dengan renungan tersebut kita akan mencari serta membawa bekal untuk kehidupan yang sangat dahsyat, yaitu di alam kubur. Perkara kubur ini bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang sepele. Sudah berapa banyak di antara saudara kita, mungkin pamili kita, mungkin orang tua kita, adik kita, kakak kita, dan sebagainya, mereka telah kembali ke alam, yaitu alam yang mengerikan, ke suatu tempat yang tidak ia inginkan, yaitu alam kubur. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu banyak pengerian, penderitaan, kesengsaraan orang-orang yang kembali ke suatu tempat tidak membawa bekal apa-apa. Bahkan tempat itu adalah persinggahan untuk menuju tempat yang kekal dan abadi. Nah, apabila di tempat persinggahan saja sudah gagal, bagaimana kita akan menjalani di tempat selanjutnya?
Boleh kita umpamakan, hadirin sobatku, tatkala seseorang hendak berlabuh, hendak melakukan suatu perjalanan, sudah otomatis apabila ia ingin naik kendaraan, baik kendaraan darat, kendaraan udara ataupun kendaraan laut, dipastikan dia harus memiliki tiket untuk masuk ke dalam kendaraan menuju suatu tempat yang hendak didiaminya, ataupun menuju suatu tempat yang kemana dia akan pindah. Nah, apabila di perhentian untuk naik kendaraan saja ia tidak memiliki bekal, maka dalam perjalanan akan sengsara. Apalagi sudah sampai ke tujuannya, dipastikan lebih sengsara lagi apabila tidak membawa bekal. Begitulah orang-orang yang melakukan perjalanan ini, perjalanan yang kekal dan abadi, yang sudah pasti kita akan membutuhkan bekal yang banyak. Satu cara, hadirin, satu penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengabarkan kepada kita selaku umatnya agar kita di perjalanan menuju akhirat itu bisa selamat. Di tempat pemberhentian kita bisa mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Intinya satu cara. Seseorang tatkala ia dikubur akan merasa bahagia, akan merasa senang. Karena hadirin sobatku, kubur ini adalah salah satu dari taman-taman surga, ataupun salah satu dari lembah-lembah neraka. Tinggal kita pilih, mau menuju taman surga, kita harus mempersiapkan dari sekarang mumpung masih hidup. Ingin mendapatkan lembah neraka penuh siksa, penderitaan yang pedih, maka silahkan abaikan tah Allah dan Rasulnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai keselamatan di dalam kubur, karena di dalam kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan orang yang beriman membawa bekal yang banyak, maka tatkala ia masuk ke dalam kubur, di kubur ini hadirin sobatku menanti datangnya hari kiamat. Setelah hari kiamat barulah dibangkitkan. Jadi hadirin sobatku, tatkala seseorang dikubur sekian puluh tahun yang lalu, sekian ratus tahun yang lalu, sekian ribu tahun yang lalu, sekian juta tahun yang lalu, mereka ini hanya menunggu hari kiamat saja. Tatkala seseorang di dalam kubur mendapatkan penderitaan, mereka berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, segerakanlah hari kiamat agar aku terbebas dari siksa kubur ini. Dia mengira bahwasanya setelah datang hari kiamat ia dibangkitkan dari kubur akan terbebas dari siksaan yang pedih. Ternyata tidak. Orang dikubur saja sudah mendapatkan siksa karena tidak ada bekal, apalagi di akhirat menuju perjalanan yang selama-lamanya. Hadirin sobat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi menyampaikan orang di dalam kubur ini dia
menunggu hari kiamat karena banyak amal membawa iman, sebentar merasa tidak ada masalah, ia melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Padahal di kubur sudah berapa ribu tahun, juta tahun dia dalam kubur. Tetapi karena dia membawa bekal yang cukup, membawa iman, membawa amal, maka ia melaksanakan sholat 2 rakaat yang singkat saja. Begitu dia selesai sholat ataupun dia bangun, maka kiamat sudah tiba. Nabi juga menyampaikan, orang yang bawa bekal dan amal serta membawa iman di dalam kubur, ketika dibaringkan di dalam kubur, laksana seperti pengantin baru. Bisa kita bayangkan hadirin, betapa nikmatnya pengantin baru. Begitulah orang-orang yang kembali dengan membawa iman, dengan membawa bekal. Lebih dari itu hadirin, tatkala seorang kembali ke kuburan ataupun orang-orang yang telah dikebumikan, maka dengan senang hati bumi pun akan berkata, bumi merindukannya, seraya mengucapkan salam keselamatan baginya, dan akan berkata, mari kemari di antara orang-orang yang tinggal di atas punggungku, kata bumi, engkaulah yang aku rindukan, engkaulah yang akan mendapatkan keselamatan. Sekarang lihatlah apa yang harus aku lakukan. Maka kubur pun melebar seluas mata memandang, kemudian dihamparkan permadani yang indah menuju jendela surga. Maka terbukalah jendela surga, terlihatlah taman-taman surga, harum-haruman surga, sehingga membuatnya terlena sampai hari kiamat pun tiba. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu jalan, satu cara bagi orang yang akan mendapatkan kenikmatan surga. Ada satu penolong, bukan nabi, bukan malaikat. Penolong tersebut adalah Al-Quran. Inilah yang selalu kita abaikan, yang selalu kita sepelekan. Ternyata hal tersebut akan membawakan manfaat yang besar bagi seseorang. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Sa'id ibn Sulaimi mursala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syafi'i afdalu manzilatan indallahi yaumal qiyamah minal Qur'an, la nabiyun wala malakun wala ghairuh. Dari Sa'id bin Sulaim rahmatullahu alaihi secara mursal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lain. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah dengan kemuliaannya menjadikan Al-Quran sebagai syafaat bagi kita. Amin ya robbal alamin. Dan bukan sebagai penuntut ataupun penentang kepada kita. Baja rahmatullahu alaih
Beliau meriwayatkan dalam kitabnya yaitu La'ali Masnu'ah, bahwa jika seseorang meninggal dunia sementara di rumahnya orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan untuk pengebumiannya, tiba-tiba ada seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala si mayit. Ketika kain kafan mulai dikenakan, ia pun berada di antara dada dan kain kafan itu. Ketika sudah dikuburkan dan orang-orang pun meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu Mungkar dan Nangkir, yang berusaha untuk memisahkan orang tampan itu dari mayat tersebut agar memudahkan dalam tanya jawab. Namun si tampan itu tadi berkata, "Ia adalah sahabat akrabku. Ditugaskan malaikat itu untuk menanyai sang mayat. Ternyata orang tampan tersebut akan membelanya. Kemudian dia berkata, dia adalah sahabat akrabku, sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun, aku tidak bisa meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk menanyainya, lakukanlah tugas kalian. Aku tidak akan berpisah dengannya sehingga ia dimasukkan ke dalam sorga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang kadangkala engkau baca dengan suara keras dan kadangkala dengan suara perlahan. Jangan khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nangkir ini, engkau tidak akan lagi mengalami kesulitan." Setelah kedua malaikat itu selesai memberikan pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Dengan demikian, orang tersebut akan merasa tenang, nyaman, mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Inilah yang didambakan orang-orang, inilah yang didambakan hamba-hamba Allah, yaitu nikmat kubur, bukan siksa kubur. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan demikian ternyata sangat penting, sangat berharga perkara yang kita anggap sepele, yaitu Al-Quran, yang dimana umat Islam sekarang ini mempunyai Al-Quran di rumah-rumahnya yang hanya sekedar menjadi pajangan sampai berdebu. Tatkala kecil berusaha belajar Al-Quran, kenapa sesudah dewasa, sesudah tua tidak dimanfaatkan, tidak digunakan untuk mengharap pertolongan darinya? Sementara sudah jelas Nabi Muhammad SAW menerangkan, memberikan kabar gembira ini. Apakah kita masih lagi menyia-nyiakan? Alangkah ruginya kita, hadirin sobatku. Jadi mari mulai dari hari ini, mulai dari sekarang, kita amalkan perintah Nabi. Kita baca kalamullah, kita baca Al-Quran. Selain akan memberi ketenangan dalam diri kita, menerangi jiwa dan raga kita, memberikan petunjuk jalan yang lurus, juga akan mendapatkan pertolongan di kubur. Semoga dalam kesempatan ini, penjelasan ini bisa menjadikan kita lebih mencintai Al-Quran, mengistiqomahkan untuk mempelajari serta membaca Al-Quran agar kita mendapatkan keselamatan
dunia wal akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.